sehebat-hebatnya pemimpin itu sebenarnya bukan seberapa hebat programnya. Kalau program bisa dibangun, tapi bagaimana dia mampu untuk memunculkan pemimpin-pemimpin baru setelah ini nggak nyindir siapapun. Jangan lebih baik. Yuk di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani Files. Masih di pojok, tapi di pojok spesial dengan orang yang spesial, Mas Septian. Ya Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Kegiatannya apa ini? Kalau kegiatan saat ini alhamdulillah masih berkegiatan di Karang Taruna Desa. Kemudian ada beberapa kegiatan juga di KNPI juga, Karang Taruna Kabupaten juga, dan saat ini sedang fokus nggarap badan usaha milik desa atau BUMDes. Banyak sekali kegiatannya, mulanya angel banyak digoleki. Wah, buatan Mas. Jadi itu adalah program, salah satu program saya bagaimana seorang pemuda itu punya kiprah untuk membangun desa dan daerah. Wah, mulia. Simpen dulu yang ini. Teman di pojok, Mas Septian. Saya mengenalnya Mas Septian, yang tak anggap guru muda saya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan orang muda. Mas, kita ini sekarang di mana? Jadi ini adalah pasar ekologis Argowijil. Pasarnya Desa Gari yang menyuguhkan kuliner tradisional. Buka setiap minggu pagi dan juga setiap hari sore sampai malam. Ya, jadi bisa menjadi pilihan. Betul, bisa menjadi pilihan buat nongkrong teman-teman muda. Nggak cuma teman-teman muda, semua kalangan bisa nongkrong di sini karena secara harga juga ekonomis, secara tempat juga nyaman. Jadi kan ini ekologis sekaligus ekonomis. Ekologis dan ekonomis. Mas Septian, sepertinya jenengan juga adalah salah satu yang ikut menggerakkan aktivitas di sini. Cerita sih deh Mas. Awalnya itu kan ada kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi singkat cerita 2015 itu berproses, 2016 itu mulai pembangunan. Jadi tidak melulu Dinas Lingkungan Hidup, tapi di situ dilingkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Gitu. Kemudian tempat ini kan dulu memang bekas tambang batu kapur. Ya. Jadi untuk bahan bangunan, untuk membuat gamping dan sebagainya. Amil itu ya yang Kemudian karena penambangan itu terlalu berlebihan sehingga di sini menjadi lahan kritis. Sehingga dihentikan oleh pemerintah desa dan mangkrak dan rusak. Benar Mas, berlebihan itu artinya seperti apa? Yang bagaimana? Jadi penambangannya itu dulunya perbukitan atau gunung, kemudian ditambang sampai seperti danau itu Mas. Jadi banyak airnya. Kayak gitu. Jadi sudah tidak dulu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Dulu itu masyarakat rata-rata adalah penambang di sini. Banyak masyarakat penambang menggantungkan hidupnya di sini. Karena ini masuknya Desa Gari. Ya, Desa Gari ya. Desa Gari. Sini Desa Gari, dusunnya Dusun Gari. Oh, Dusun Gari. Iya, benar. Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya singkat cerita kita masuk dalam program reklamasi atau pengurukan rata tanah. Jadi tanah yang tadinya berlubang atau tanah yang tadinya rusak itu direklamasi, diuruk rata, kemudian dipulihkan. Tapi cara untuk memulihkan itu tidak semata-mata diuruk saja. Wong pengurukannya itu dari tanah-tanah sekitar. Jadi di sini rusak, kemudian sekitarnya masih ada tanah-tanah yang agak lumayan. Tanah dan batu, lerengnya lah, lereng gunungnya lah, lereng perbukitannya lah, diurukkan, kemudian dipulihkan, dibangunlah pasar, kemudian di lingkungannya ditanami pepohonan. Harapannya ketika dibangun pasar itu bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang tadinya dulu mungkin penambang atau ibu rumah tangga
yang nganggur, misalnya nggak punya pekerjaan misalnya, itu dengan adanya pasar ini bisa menggerakkan perekonomian kembali. Keren, keren. Saya jadi ingat tebing Breksi. Itu juga bekas tambang kalau nggak salah. Ya. Di sini peresmiannya tahun 2017. 2007. Peresmiannya. Ya, 2017 tanggal 18 April. Oke. Oh, peresmiannya. Ya. 2017. Kemudian setelah itu mulai kita gerakkan, kita mulai rekrutmen pedagang, mengajak sebenarnya. Sopo sing gelem dodol di sini? Ya. Ayo kita bareng-bareng, saya bantu untuk publikasikan. Kemudian mengajak teman-teman Karang Taruna, teman-teman muda bersama pemerintah kelurahan untuk nyengkuyung bareng-bareng. Harapannya ketika segala sesuatu itu dikerjakan secara gotong royong dan mempunyai rasa kepemilikan bersama, ini akan langgeng dan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Ketika ini direklamasi, bekas tambang batu kapur ini direklamasi, sebenarnya rencana dulu untuk apa? Reklamasi itu dulu itu sebenarnya untuk dipulihkan saja. Jadi diuruk rata, kemudian ditanduri. Ya, tapi di sini ada usulan dari masyarakat ya, karena memang masyarakat punya hak untuk mengusulkan. Ya, kemudian ya muncullah jadi pasar ini. Karena di sini itu pada di pasar, lah sapa sing dodol kan seperti itu. Dan secara basic atau latar belakang, banyak pedagang kami di sini itu tidak mempunyai latar belakang pedagang. Itu jadi, yang juga menjadi pertanyaan besar saya terkait dengan orang-orang di wilayah sini. Kalau ini bagian besar petani di sini dan tambang itu tadi kalau ibu rumah tangga petani. Nah itu. Nah, jadi terkait dengan sumber daya manusianya, Mas. Ya. Cerita, Mas. Jadi terkait dengan SDM di sini, yuk kita bersama-sama. Kami memang tidak mampu untuk menjanjikan modal untuk pedagang baru tersebut. Tapi kami mau untuk berupaya, ayo bersama-sama kita bikin medianya publikasi, jenengan dodol, kita upayakan untuk pasar ini bisa informasi ini bisa dilihat dan didengar oleh publik yang lebih luas. Dengan adanya event, kemudian publikasi poster yang secara terus-menerus. Sempat saya menghitung itu seminggu bisa 2-3 poster itu. Ya, kemudian kita angkat juga dengan event-event kesenian yang itu sifatnya adalah swadaya. Ya, pemberdayaan semua. Ya, jadi waktu itu kita belum ditunjang oleh bantuan dari pemerintah kaitannya dengan event waktu itu. Jadi kita pemberdayaan, kebetulan ada teman yang promosi sound system, kemudian panggung, kemudian kebetulan saya pun juga punya jejaring teman-teman komunitas, teman-teman sanggar yang latar belakangnya mereka pengen menampilkan karyanya, tapi secara ruang publiknya belum optimal kan seperti itu. Kemudian Argo Wijil menjadi ruang publik untuk berkarya. Saya hanya bilang sama teman-teman seperti ini, saya tidak bisa menghargai secara finansial. Kemudian teman-teman siap ikut berpartisipasi, tapi yang bisa kami berikan adalah sederhananya adalah wedang kan seperti itu. Wedang, kemudian kita upayakan untuk publik untuk bisa menikmati karya dari teman-teman seperti itu. Tapi saya sepakat dengan pergerakan yang selalu seperti itu. Saya bertemu dengan Mas Edi Patmo, bertemu dengan beberapa teman yang lain itu juga ketika mengadakan sebuah pergerakan yang bersifat rame-rame lah kayak gitu. Itu tuh Gunung Kidul masih gampang untuk diajak bersama-sama gotong royong membangun desa ini. Tapi Mas, sebenarnya tujuan jenengan sendiri untuk terlibat di sini itu apa? Tujuan saya untuk terlibat di sini Cahnom loh jenengan. Ya. Mending kerja, apalagi seorang seniman grafis lah. Itu kan lebih menjanjikan ya ke depan. Ya. Jadi memang saya di sini itu yang pertama adalah tempat tinggal saya. Di mana saya lahir, di mana saya tumbuh adalah di desa ini. Jadi
selagi masih muda, semampu saya ingin berkontribusi untuk kemajuan desa saya. Terlepas dari pilihan hidup itu mungkin sangat beragam sekali. Itu tetap dikejar. Tapi sebagai pemuda jangan pernah melupakan desa. Karena desa itu adalah sederhananya adalah miniatur sebuah negara. Betul. Ketika desa itu maju, ketika desa itu berkembang, otomatis negara akan tumbuh dan maju. Seperti itu. Dalam konteks ini desanya akan maju. Iya. Jenengan itu aktif di KNPI, aktif di Karang Taruna, aktif di beberapa komunitas. Bahkan jenengan pernah jadi pendamping desa Bede. Ya. Nah, dengan pengalaman jenengan, dengan pemikiran jenengan, ya. Kenapa kemarin tidak ikut jago lurah? Sebenarnya seperti ini. Kalau lurah itu sebenarnya seorang figur untuk membangun desa ya. Untuk membangun desa. Ya, figur untuk membangun desa. Karena secara politis itu posisi yang paling strategis. Ya. Nah, saat ini pun saya juga punya kerjasama dengan Pak Lurah saya. Jelas yang memang iyalah. Satu pemikiran, satu frekuensi lah. Nah, seperti itu. Berat loh jadi lurah itu kan, kayak gitu. Tapi ada ke arah situ, ke depan. Kalau itu proses. Jadi ngomong ke entah akan seperti apa, saya menganggap itu adalah sebagai kalau ngomong ke tentang politik itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Nah, selagi tujuan saya bisa saya capai dengan cara lain untuk saat ini, itu tidak harus jadi lurah kan seperti itu. Ketika saat ini posisi saya adalah sebagai badan usaha milik desa. Dan jenengan direktur BUMDesnya? Saya direktur BUMDes untuk saat ini. Jadi memang harus sinergi sama Pak Lurah. Kebetulan saya pemikirannya sama itu loh, tujuannya sama. Terkait dengan BUMDes ini jadi tambah pengetahuan saya bahwa kemudian banyak sekali BUMDes ini yang ternyata sing ngrawati yo saya boleh mengatakan mereka lebih sepuh lah atau sudah tua lah. Padahal saya juga pernah punya bayangan, nek BUMDes itu bisa dikerjakan secara profesional, maka anak muda pun bisa menjadi bangga untuk bekerja di badan usaha milik desa. Jadi tidak harus BUMN, BUMD dan lainnya, tapi desa pun bisa menjadi keren. Menurut jenengan, BUMDes ini kepiye Mas? Ben anak mudanya juga seneng lah gitu menjadi bagian dari proses. Jadi kalau posisi saya saat ini adalah saat dimana saya harus berjuang, ibaratnya berjuang semaksimal mungkin di BUMDes ini. Karena posisi saat ini memang BUMDes belum bisa menjanjikan secara profit, secara baik kepada anggotanya. Tapi kan potensi itu ada toh. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan pasti seperti itu. Karena apa? Ketika berbicara, saya masih belajar, berbicara masalah potensi desa, kemudian berbicara masalah perputaran ekonomi di desa, yang saat ini diuntungkan itu lebih ke pihak luar. Jadi desa itu sebagai sasaran, sebagai sasaran pasar saat ini. Sasaran pasar. Sederhananya misalkan produk kebutuhan pokok, misalkan beras, misalkan sayur-sayuran. Nah, itu yang diuntungkan siapa? Kan seperti itu. Nah, bagaimana desa ini bisa berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri dengan apa? Dia mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Minimal bisa mencukupi. Minimal. Itu hanya salah satunya ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa digali. Sederhananya adalah kami mendirikan unit baru namanya Internet Berdesa. Kita beri nama Diganet. Diganet. Iya, itu latar belakangnya adalah sederhananya adalah kebutuhan pulsa atau paket internet masing-masing warga. Bisa mungkin bisa kita menghitungnya. Masing-masing warga itu kebutuhannya berapa atau per bulan itu. Satu orang kebutuhannya mungkin di atas 50, bisa 100, bisa 150. Seperti itu. Bagaimana itu bisa daripada buat beli pulsa misalkan, beli layanan internet di desa, perputaran uang bisa di desa dengan biaya yang lebih murah atau lebih terjangkau lah, lebih terjangkau. Kita punya internet rumahan, jadi pemasangan internet rumahan sama jualan voucher internet seperti itu. Dua. Jadi memang
kami coba untuk membangun infrastruktur. Salah satunya infrastrukturnya utamanya di Pasar Ekologis Argowijil di sebelah barat itu. Itu ada tower utama kami yang kita sebar ke dusun-dusun yang mensuplai ke masing-masing rumah. Seperti itu. Jadi bagaimana menggeser kebutuhan yang tadinya di luar itu ke dalam. Seperti itu. Sehingga perputarannya bisa di desa sendiri. Itu salah satunya, dan masih banyak sekali ketika bisa digali. Hanya saja kita secara manajerial itu mampu atau tidak kan, dan itu butuh untuk belajar. Menarik Gitu Mas. ya. Tapi tetap menarik ketika jenengan mengatakan bahwa orang desa lebih menguntungkan bagi luar. Kalau Mas Septian sendiri melihat ini sebenarnya apakah ini harus dirubah atau kemudian sinergi atau kolaborasi ini tetap harus dijaga? Kolaborasi ini harus menarik loh, ini ilmu BUMDes ya. Untuk kalau anak muda yang ngomong ini. Jadi ini saya jelaskan latar belakang dulu. Jadi rata-rata BUMDes di Gunung Kidul ini sepengetahuan saya, secara basis atau latar belakang mereka yang terlibat baik di Direktur Sekretaris dan Bendahara itu rata-rata bukan dari basisnya, bukan dari pengusaha atau entrepreneur. Rata-rata seperti itu. Banyak yang dari aktivis berkegiatan masuk BUMDes, kemudian pensiunan masuk BUMDes dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi pola manajemen. Termasuk keberanian untuk mengambil sikap dan mengambil peluang. Karena seperti ini, berbeda dengan usaha sendiri ya. Betul. Kalau usaha sendiri urip matiku neng kono, aku bakal des. Tapi ketika BUMDes itu perlakuannya berbeda. Bisa perlakuannya adalah sak ketuke, sak nyandake lah. Nah, itu akan jadi masalah juga. Dalam artian target BUMDes itu seperti apa kan, misalnya seperti itu. Sehingga cenderung agak lambat. Posisi saat ini yang saya rasakan dan saya upayakan untuk bersama teman-teman biar ini menjadi sebuah usaha yang lebih profesional. Keren. Dan ya seperti keren. Ibaratnya seperti perusahaan lah, perusahaan sing di situ ada target dan di situ kita bisa menghargai teman-teman itu sesuai dengan kinerjanya, seperti itu. Kalau BUMDes. Jadi memang secara latar belakang itu sudah dari tantangan. Ngomongin tentang peluang itu banyak sekali peluang yang bisa diambil. Setiap jengkal yang ada di desa itu ketika orang itu bisa membaca peluang, itu bisa jadi duit. Nah, bagaimana BUMDes itu bukan sebagai sosialpreneur ya. Ini posisinya kan kadang susah dipilah antara sosial kemudian profit oriented. Nah, kemudian muncul pemikiran bagaimana ini profit itu yang utama, sosial akan mengikuti. Jadi secara manajerial bagus. Selanjutnya dari profit itu yang sudah bagus itu kita geserkan, di situ ada persentase untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi semua bisa berputar dengan baik. Potensi sangat banyak. Hanya kadang bingung apa sing rek diangkat, sehingga ujung-ujungnya pariwisata. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk membuat pariwisata. Dan itu sebenarnya tidak harus dipaksakan. Ngomongin tentang potensi, pada dasarnya orang melihat itu apa yang ada di luar mereka. Kadang kita, termasuk saya juga, saya masih belajar bahwa oh ternyata potensi itu tidak di mana-mana. Potensi itu adalah kita yang mau berusaha untuk merubah sesuatu sehingga bermanfaat. Keren. Jadi lebih ke kitanya sebenarnya. Desa manapun saya rasa semua punya potensi. Di mana di situ ada manusia, di situ pasti ada potensi yang bisa perputaran uang yang bisa kita gerakkan. Sederhananya adalah bajunya jenengan, celana jenengan, apa yang kita makan, kemudian kacamata mungkin, nah apapun itu termasuk parfum dan sebagainya. Sudah saatnya BUMDes itu bukan berkutat hanya berpikir di desa saja, tapi bagaimana dia memperluas jejaring kemana-mana. Trial and error itu pasti. Kita diem aja sudah ada resikonya. Apalagi bergerak. Tapi bagaimana kita berani bergerak, tapi juga harus mengantisipasi resiko. Gitu sih Mas. Keren. Tentang BUMDes luar biasa. Akhir-akhir ini saya memperhatikan kegiatan Mas
Septian Ya. terkait dengan Bela Dega. Gitu Mas. Ya. Coba apa Mas Bela Dega itu sebelum jenengan nanti menceritakan kegiatan jenengan kemarin di Jakarta yang saya dengar koyone nggawe kurikulum pendidikan apa itu? Oh. Jenengan ini jangan luar biasa ya. Enggak. Apa Mas? Bela Dega. Biasa di luar Oh, sebenarnya. biasa di luar. Biasa di luar. Ya. Jadi Bela Dega itu Ya. belajar asik desa Gari. Ah, oke, ga itu Gari. Gari. Ah, iya, iya, Pasti iya. kita pakai Gari. Deganet pun juga Ah, desa oke, ya, Gari, Desa akses Gari. internet. Wow, Seperti keren. itu. Ya, oke. Bela Dega Mas. Bela Dega, belajar asik desa Gari. Jadi itu inisiasi itu dari teman-teman. Dari Mbak Epin, dari Mbak Tika dan kawan-kawan. Oh, Saya pun juga berada di situ, ibaratnya ya membersamai teman-teman itu. Jadi boleh nggak satu hari aku ketemu teman-teman itu? Soalnya boleh Boleh sih. ya? Nanti bisa diagendakan. siap. Bela Dega. Ya, oke, sekarang dari perspektif Mas Septian dengan Bela Dega atau gerakan teman-teman ini tadi. Bela Dega itu sebenarnya adalah ruang belajar ya. Mm-mm. Kalau dulu karena memang aktifnya sebelum pandemi itu aktif luar biasa, karena pandemi kita dibatasi Ya. dan sebagainya sehingga kita off-kan dulu. Itu lebih ke memberi ruang kepada generasi muda, khususnya TK SD ya, Oke. untuk belajar bagaimana membangun karakter. Oh, Membangun karakter diri. Jadi pembelajarannya itu memang kegiatannya kadang sebulan sekali, tapi koordinasinya beberapa kali. Sebenarnya sasaran yang sebenarnya itu setelah saya rasakan itu yang terbangun tidak hanya targetnya si anak TK atau SD, tapi teman-teman yang terlibat di situ. terlibat juga ya. Itu kan teman-teman yang ngurusi itu kan teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Oh, ya? Ya. Jadi teman-teman SMA, teman-teman kuliah itu mereka bagaimana memanage sebuah kegiatan, mengelola sebuah kegiatan. Itu adalah wujud kegotong royongan Gotong bersama. royongan bersama ya. Oke. Jadi Keren. bagaimana teman-teman punya kesadaran bersama untuk membangun Keren. ruang publik bersama untuk belajar bersama. Kemudian kan di tahun 2019-an itu kan kita bikin semacam ruang publik yang itu memanfaatkan bekas SD, namanya Gari Youth Center. Walaupun jalannya itu masih pelan-pelan, tapi Gari Youth Center itu menjadi ruang untuk mengumpulkan generasi muda. Ada juga ruang di Kalidadap namanya Sanggar 71. Jadi kerjasama dengan UGM. Jadi ada ruang publik untuk pemuda itu. Selain di Balai Kaloran ada 2 ruang publik. Gari Youth Center itu bekas SD Ngari 2 sama di Kalidadap di Jadi yang bawah bekas kampung. SD itu sekarang menjadi Iya, tempat untuk kumpul berkegiatan. teman-teman Keren. gitu. Keren. Ya Banyak kalau sekali. ngomong ke gerakan pemuda, saya merasakan bahwa saya masih sangat banyak kekurangan dan harus terus belajar. Dulu memang di tahun 2018 itu kita sempat maju ke nasional untuk ikut lomba pilar-pilar berprestasi Karang Taruna. Ya, ya. Alhamdulillah didampingi teman-teman dari kabupaten juga dan Agus Mantara juga. Kemudian teman-teman selalu support. Alhamdulillah kita bisa dapat juara 2 nasional waktu itu. Wow. Ya, penyerahannya di Gorontalo waktu itu, di Gorontalo. Tapi ternyata itu menjadi tantangan kita bersama ya, bahwa mempertahankan kondisi atau mempertahankan semangat itu tidak lebih mudah daripada memunculkan. Jadi memang mempertahankan itu jauh lebih tantangannya lebih besar. Tapi sejauh ini lancar-lancar saja. Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar saja, karena memang karena pandemi ini, sebenarnya pandemi tidak boleh menjadi alasan ya, tapi memang nggak apa-apa kok, sah-sah juga kok sekarang. Ya kita mulai sedikit demi sedikit. Iya, betul. Bagaimana ruang itu terus ada, karena setiap tahun itu generasi selalu bertambah, Mas. Sing lulus SD mlebu SMP juga butuh ruang, sing lulus SMP mlebu SMA itu juga butuh ruang. Dan kami masih sangat kewalahan sekali. Generasi selalu bertambah, ruang kami sangat terbatas sekali. Bagaimana nih kita membuat ruang untuk kumpul, untuk membangun generasi? Karena yo sehebat-hebatnya pemimpin itu sebenarnya bukan seberapa hebat programnya. Kalau program bisa dibangun, tapi bagaimana dia mampu untuk
memunculkan pemimpin-pemimpin baru setelah Ini nggak nyindir siapapun. dan harus lebih baik kan seperti itu. Enggak nyindir. Saya menyindir diri saya sendiri. Oke, siap. Berarti ketika saya belum mampu, berarti saya termasuk yang belum berhasil lah Ya. gitu. Tapi sepakat saya dengan pemikiran jenengan bahwa oke, saya lebih tua dari jenengan dan saya kadang juga mikir, loh, ngopo sih aku mbiyen pas di umur seperti teman-teman Mas Septian ini kok aku rame lobah seperti yang lain kayak gitu. Ya. Itu memang juga menjadi keresahan ketika kita merasa terpanggil untuk bergerak di ruang-ruang itu. Persoalannya kan tetap banyak orang yang akhirnya, anak muda khususnya yang akhirnya harus menjawab tantangan zaman, tantangan kebutuhan di saat ini. Menurut jenengan, tingkat perpindahan anak muda untuk memperbaiki hidupnya di Desa Gari ini bagaimana? Di lingkungan jenengan malah minimal. Di lingkungan saya Ya. terkait dengan anak muda itu. Ya sih, merantau memang pilihan, tetapi Merantau memang pilihan Ya. dan itu masih terjadi ya. ya. Masih terjadi. Terlepas misalkan ada pasar ini pun juga masih ada perantau dan sebagainya, dan itu memang pilihan. Hanya saja sebelum kita memilih ke jalur yang lain, karena omong kosong ketika kita berteriak sosial, perut kita masih tetap lapar. Ya. Dan saya patokannya adalah diri saya sendiri. Saya bisa membersamai teman-teman, bisa berkarya seperti ini. Yang harus saya cukupi adalah secara finansial dulu. Terutama ketika setelah menikah nih. Nah, tantangannya sudah berbeda. Diseng anake nangis, diseng bojone rewel kan, misalnya seperti itu Pak. Apalagi waktu masih pengantin muda kan seperti itu. Si jiwa sok rewel ya. Tapi enggak, jadi memang saya sudah sejari awal karena istri saya itu juga aktif di organisasi juga. Jadi paham. kita tetap coba saling memahami, bukan mengalah tapi memahami ya. Ya, betul, termasuk ketika dua anak saya lahir. Ya sudah, ini menjadi ladang amal kita. Berkarya itu adalah sebagai cara kita untuk berkontribusi terhadap desa. Ya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat lah untuk lingkungan dan negaranya. Koyone dengan umur Koyo mulia banget itu. Makanya baru saya mau ngomong kalau kok itu yang tadi quote yang itu tadi nggo umur 29 tahun ini kok koyone kok dhuwur banget. Mas, beberapa hari yang lalu saya melihat jenengan sibuk di Jakarta, ikut membuat kurikulum sekolah lapangan apa? Jadi yang terakhir kemarin ketika kita sedang janjian. Kayaknya kayak wong sibuk atau? Wong desa sibuk ngegaya tenan. Tapi melu seneng akeh wong semi. Nah, jadi itu saya belajar, diajak aja kebetulan, diajak teman-teman KB kecil bergerak. Oh, teman-teman kecil bergerak. Ya, pernah dengar aku. Kecil bergerak itu kan foundernya ada Mas Greg sama Mbak Fani. Dan aktif banget di pergerakan desa itu. Nggak cuma DIY, Jawa Tengah juga dan Nusantara lah. Gerakannya sudah nasional. Kerjasamanya dengan Kemendes atau Kementerian Desa dan juga KPK. Itu. Saya adalah alumni Sekolah Pemuda Desa ya programnya. Sekolah Pemuda Desa tahun 2017. Saya dulu jadi peserta di 2017. Kemudian 2018 diajak kembali untuk ikut membantu. Itu komunitas, yayasan atau komunitas? Komunitas. Ya, basisnya komunitas. Kemudian dari program itu intinya kita diberikan wawasan tentang desa. Langsung dari Kementerian Desa. Desa seperti apa, bagaimana desa itu membangun dirinya. Kemudian bagaimana dana desa itu digelontorkan oleh pemerintah pusat ke desa. Selanjutnya ketika dana itu digulirkan, siapa yang mengawasi? Kan seperti itu. Maka ada KPK kemudian memberikan ibaratnya ilmu-ilmunya. Selanjutnya ketika diawasi, bagaimana peran pemuda di situ. Nah, posisi strategis pemuda itu harus berposisi sebagai apa ketika di desa. Itu juga kita ibaratnya bertukar pikiran, kemudian mendapatkan wawasan itu dari situ salah satunya. Kemudian saya coba untuk terapkan. Oh, ternyata
ternyata itu yang paling strategis itu posisi di desa itu adalah Karang Taruna. Karang Taruna. Ya, Karang Taruna. Jadi posisi yang paling strategis di desa itu ternyata menjadi Karang Taruna, entah dusun, entah desa. Jadi ketika mengusulkan sesuatu, misalkan kita mengusulkan program, tidak bisa nih langsung Pak Lurah ngeten. Nah, harus melalui forum, harus melalui lembaga yang sah. Nah, misalkan dari dusun kemudian dinaikkan ke desa sehingga program itu bisa menjadi masukan di RPJMDes, rencana program pembangunan desa. Ya, itu. Sehingga nanti dituliskan dan dianggarkan, misalnya ketika diterima, ketika dalam forum itu usulan kita diterima, kemudian dimasukkan di situ, bisa direalisasikan di tahun berikutnya. Jadi ada alurnya, tidak serta-merta koyo njaluk duit ning wong tua kan, harus ada alurnya. Jadi itu yang jenengan pelajari bersama teman-teman di Jakarta kemarin. Kalau yang di Jakarta itu memang saya diajak karena memang Sekolah Pemuda Desa, ya alhamdulillah saya masuk di sukses story-nya. Jadi program pendidikan Sekolah Pemuda Desa yo arep elek-elek kaya ngene yo rada lumayan lah gitu kan. Kemudian diajak untuk ikut menyumbangkan pikiran kan, seperti itu. Menyumbangkan pikiran untuk membuat modul pembelajaran yang itu akan diterapkan di 3 provinsi kalau tidak salah di Indonesia. Salah satunya di Purwokerto, kemudian di Gorontalo, kemudian satunya di Banten kalau nggak salah ya. Ya itu daerah itu tiga tempat sebagai pilot project Kementerian Desa. Artinya jenengan ketika untuk melakukan memberi inspirasi pada wilayah lain atau daerah lain terkait dengan sukses story pergerakan di desa. Saya sebutnya pergerakan di desa. Maksud saya aktivitas jenengan di desa, baik sebagai Karang Taruna ataupun menjadi direktur BUMDes dan lain sebagainya. Apakah jenengan masih bersedia saatnya teman-teman dekat jenengan itu membutuhkan kisah atau success story jenengan? Sebenarnya kalau ngomong tentang sukses story itu aku rada belum begitu nyaman ya. Kayak sukses ibaratnya kayak ngene kan, misalnya lebih ke proses story. Proses. Jadi sebuah keberhasilan itu sebenarnya relatif, tergantung bagaimana kita orang melihat wis berhasil, tapi ketika kita melihat itu ya sakjane ya biasa wae, mungkin rada mempengtik kan, seperti itu. Saya itu sebenarnya beberapa kali, maksudnya bersama teman-teman sering sharing dan sebagainya. Program yang ada di desa itu kan sebenarnya kalau saya sama Pak Lurah itu kan sebenarnya sepakat untuk membuat sebuah pilot project pengembangan desa berbasis pemuda misalkan. Jadi senggerake cah enom, kemudian dari cah enom itu efeknya akan seperti apa. Dan ketika berefek baik, kita bisa tularkan ke daerah lain. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari Gari untuk Indonesia lah. Keren. Kayak mulia banget, tapi suka dengan lagi. Saya setuju dengan kalimat itu, dari Gari untuk Indonesia, karena saya juga sepakat ketika ada yang mengatakan bahwa kekuatan Indonesia dari desa. Mas Septian, banyak sekali sebenarnya yang pengen saya tanya dan betah ini ngobrol karo jenengan. Ngobrol sama orang pinter dan visioner itu menyenangkan. Bukan pinter Mas, sebenarnya orang yang mau belajar gitu. Menjadi pintar. Bukan untuk menjadi pintar, tapi menjadi manfaat. Keren. Mas Septian, lain waktu saya dikasih waktu lagi bersama teman-teman untuk bisa ngobrol-ngobrol. Siap Mas, siap. Pokoknya sukses terus. Ya. Salam buat keluarga besar di Sanggari. Siap. Ada yang ingin disampaikan lagi untuk teman-teman di pojok? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah sebuah kemajuan desa itu ketika pemuda di dalamnya ikut terlibat untuk membangun. Walaupun pemuda itu minim pengalaman, tapi dia punya
energi yang luar biasa untuk belajar. Jadi jangan pernah patahkan semangat teman-teman muda yang mau bergerak di desa. Dukung terus. Pasti ada trial and errornya, pasti itu. Tapi dia mau untuk belajar. Ketika dia mau untuk belajar, nah titik itulah desa itu akan mempunyai masa depan yang cerah. Keren. Seperti itu, Mas. Senang sekali Mas Septian. Demikian teman di pojok bersama Mas Septian dari Desa Nggari, Kapanewon Wonosari, Gunung Kidul. Tetap di pojok saja. Matur nuwun.